Nah tiba-tiba pas waktu dia melewati jalan setapak itu, di depan Rianto persis, jarak sekitar 10 meter itu dia melihat ada nenek-nenek. Nenek ini kurus, dia pakai baju adat layaknya adat Jawa. Beliau itu sambil megangi kakinya, sambil merintih kesakitan. Aduh. Kowe kita kondiai tole, kamu ini dari mana aja? Ya Yanto cerita dengan polosnya bahwa waktu selesai dia najur di rawa-rawa itu, dia ketemu nenek-nenek dan nenek-nenek ini ditolong sama Yanto diantar ke rumahnya. Terus akhirnya semua orang yang ada di sana itu diem. Setelah itu bapaknya Yanto ini menjelaskan ke Yanto, kamu itu loh, ndak pulang itu sudah 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Yanto yang asalnya dari Lampung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Rianto. Rianto ini asalnya dari Lampung. Jadi saat ini Mas Rianto usianya 39 tahun dan beliau sudah mempunyai 2 orang anak dan sekarang tinggal di Lampung. Jadi Rianto ini adalah keturunan orang Jawa. Bapaknya asli Jawa, ibunya juga asli Jawa, yang dulunya orang tua Mas Rianto ini merantau dari Jawa menuju ke Lampung di sekitaran era tahun 70-an. Nah, ngomong-ngomong tentang transmigrasi, sebenarnya di era-era kolonial dulu, di zaman Belanda, ini transmigrasi itu sudah ada, tapi namanya belum transmigrasi. Di tahun 1905, dulu pemerintah kolonial pernah menyelenggarakan satu kegiatan, di mana kegiatan ini dinamakan kolonialisasi. Jadi penduduk yang ada di Jawa itu dipindahkan ke Sumatera dan juga di Kalimantan, dan di sana mereka membuka lahan dan membangun lingkungan baru. Mulailah waktu itu penduduk yang dikerahkan ini di daerah Jawa Tengah di Karisedenan Kedu. Waktu itu mereka berangkat naik kereta menuju ke daerah Batavia. Jadi dulu belum nama Jakarta, dulu namanya Batavia. Dan begitu sampai di Batavia, mereka langsung menuju ke Tanjung Priok. Dan dari Tanjung Priok itu mereka berlabuh di Teluk Bitung. Nah, perjalanan mereka sesungguhnya ini dari Teluk Bitung itu karena mereka ini ada sekitar 155 kakak. Itu mereka harus jalan kaki sekitar 3 hari 2 malam menuju ke lokasi transmigrasi ini. Begitu sampai di sana,
mereka izin dulu ke kepala adat, karena sebenarnya tanah ini adalah tanah adat. Setelah mereka izin ke kepala adat, barulah mulai babat alas. Dari situ mereka bekerja secara gotong royong dan mulai membangun rumah dan mulai membangun perkebunan dan juga sawah. Dan program transmigrasi ini pada akhirnya dilanjutkan. Dan waktu itu pertama kali yang menamakan transmigrasi adalah Pak Karno. Dan waktu itu sekitar tahun 1927, Pak Karno menamai proyek ini dengan nama transmigrasi. Dan akhirnya transmigrasi ini pun berjalan sampai dengan zaman Pak Harto. Jadi di sekitaran tahun 70-an itu banyak juga masyarakat dari Jawa ini yang pindah ke Sumatera dan juga ke Kalimantan. Nah, Riyanto ini orang tuanya salah satunya mengikuti program transmigrasi dari pemerintah di era-era tahun 70-an. Jadi waktu itu Riyanto lahir di Lampung. Dia tinggal di sebuah desa yang saat itu sangat jarang sekali penduduk. Jadi di waktu Mas Riyanto ini duduk di bangku kelas 3 SD, suasana di kampung itu sepi, listrik juga belum masuk. Penduduk yang ada di sana itu masih menggunakan lampu minyak. Dan jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu terbilang jauh. Nah, pada saat itu kedua orang tua Yanto ini berprofesi sebagai seorang petani. Jadi pagi hari mereka berdua berangkat menuju ke kebun, sore harinya baru pulang. Sementara Yanto itu sekolah, dan ketika pulang sore hari, dia itu suka mancing karena di sana masih banyak hutan dan masih banyak rawa-rawa. Dia selalu mancing di rawa-rawa yang ada di sana. Perjalanan dari rumah menuju ke rawa-rawa ini sekitar 45 menit perjalanan. Dan itu dilakukan sendirian sama Yanto ini. Jadi kalau orang sana bilang itu namanya najur. Mereka sebarkan pancing ke area rawa-rawa itu, dan pancing ini disebar sekitar 200 mata kail, yang setiap mata kail ini diberi umpan cacing. Dan setelah memasang tajur ini, mereka pulang. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka mengecek tajur-tajur yang ada di rawa-rawa itu, kemudian diambil ikannya. Nah, inilah yang dilakukan Riyanto. Hampir setiap hari dia melakukan tajur itu. Nah, suatu ketika musim liburan tiba. Jadi seperti biasa sebelum musim liburan ini ada yang namanya rapotan. Siswa-siswa dan juga orang tuanya menuju ke sekolah untuk mengambil rapot. Dan setelah itu pengumuman libur. Libur ini selama 1 minggu. Tapi menurut Riyanto waktu itu nggak ada yang spesial. Karena dia tinggal di kampung, dekat sekali dengan hutan dan juga rawa-rawa. Apalagi hiburan waktu itu juga nggak banyak. Jadi yang dilakukan Riyanto selama masa liburan ya dia bantu orang tuanya di kebun. Pagi hari dia bangun menuju ke kebun, membantu orang tuanya untuk membersihkan rumput. Siang hari baru dia pulang untuk istirahat tidur siang. Sore harinya sekitar jam 3 dia cari umpan. Dia cari umpan di belakang rumah, menggali tanah untuk cari cacing. Sore harinya dia berangkat ke rawa-rawa. Nah, biasanya pas Riyanto ini mancing menuju ke rawa-rawa itu diperlukan waktu sekitar 45 menit sampai hampir 1 jam. Sedangkan pulangnya itu selalu menjelang maghrib. Suasana masih remang-remang dan kadang dia juga pulang pada saat hari ini sudah mulai gelap. Sampai-sampai tetangga Riyanto ini sempat tanya ke orang tua Riyanto, itu anaknya sampean itu Pak, Bu, kok berani banget Yanto itu? Karena Yanto sendiri juga mengakui dia ini pergi sore hari sekitar jam 4 sore ke rawa-rawa itu seorang diri. Apalagi di daerah rawa-rawa itu masih terkenal wingit, masih terkenal angker. Jadi tetangga-tetangga yang ada di sana itu juga heran dan juga sering mengingatkan ke kedua orang tua Yanto supaya Yanto ini hati-hati kalau pergi ke rawa-rawa karena dia pergi seorang diri dan apalagi dia ini masih anak kelas 3 SD. Tapi yang ada dalam diri Riyanto waktu itu dia sempat berpikir dia nggak pernah punya rasa takut. Mungkin yang ada di pikirannya waktu itu dia melakukan aktivitas mancing ini dengan senang hati. Dia nggak pernah berpikiran negatif. Meskipun banyak orang-orang yang ada di sana itu menganggap rawa-rawa di daerah sana ini masih angker.
Apalagi di sana ada yang dikenal dengan nama Das-Dasan Rowo, kalau orang sana bilang. Jadi ada sebuah induk rawa di mana di daerah ini masih banyak pohon-pohon besar dan seringkali banyak sekali ular yang berkeliaran di sana. Di samping itu juga banyak sekali makhluk halus. Nah, selama Rianto mancing di rawa-rawa ini, dia nggak pernah mengalami kejadian apapun. Sampai satu ketika, pas liburan ini tiba, pagi itu seperti biasa, dia bantu orang tuanya di kebun. Dia membersihkan rumput, dan siang harinya sekitar jam 2 siang, dia pamit ke orang tuanya, dia mau istirahat tidur siang. Pulanglah Yanto ini ke rumah, dia tidur siang. Jam 3 sore, dia bangun, dia langsung menuju ke belakang rumah, dicangkullah tanah yang ada di belakang rumah, dia cari cacing. Dan pas waktu nyari cacing ini, sekitar hampir setengah jam, tiba-tiba dia dengar ada suara kakek-kakek yang ngomong di belakang Rianto persis. Jadi suaranya itu, "Le, ojo mancing yo dino iki." Dia kaget, dia noleh. Loh, itu tadi suara siapa? Sementara Rianto dan kedua orang tuanya hanya tinggal di sana sendirian. Nggak ada siapapun, nggak ada kakek, nggak ada nenek. Tapi suara yang didengar Yanto tadi ini adalah suara kakek-kakek. Dan itu jelas sekali di belakang Yanto persis. Jadi begitu Yanto noleh, dipastikan nggak ada siapa-siapa, itu tadi suara siapa. Dia lanjutkan lagi cari cacing di belakang rumah. Karena waktu itu masih belum terpenuhi cacing, dia cari lagi sampai sekitar 2 kaleng dia dapat. Begitu dia mau selesai mencangkul, dia dengar lagi ada suara kakek-kakek. "Le, ojo mancing yo, Le." Dia noleh lagi untuk yang kedua kalinya, dilihat nggak ada siapa-siapa. Nah, Rianto waktu itu mengabaikan. Dia langsung berangkat menuju ke rawa-rawa itu jalan kaki. Dibawalah tajur ini, ada sekitar 200 mata pancing yang dibawa menuju ke rawa-rawa itu. Perjalanan sekitar 45 menit, sampailah dia di rawa-rawa, langsung ditebar tajur-tajur ini. Dan aktivitas itu selesai sekitar hampir maghrib. Setelah Rianto ini selesai, dia pun bergegas untuk pulang. Nah, dalam perjalanan melewati rawa-rawa itu, sampailah dia di sebuah induk rawa ini yang banyak pohon-pohon di situ. Rianto ini pernah beberapa kali menemukan ular di situ. Jadi, ketika memasuki induk rawa ini, dia hati-hati. Dia selalu jalan dengan hati-hati, memastikan gak ada ular di sana, dan dia jalan, melanjutkan jalan. Nah, tiba-tiba pas waktu dia melewati jalan setapak itu, di depan Rianto persis, jarak sekitar 10 meter itu, dia melihat ada nenek-nenek. Nenek ini kurus, dia pakai baju adat layaknya adat Jawa. Beliau itu sambil megangi kakinya, sambil merintih kesakitan. Aduh. Dia tanya, Yanto ini tanya, "Loh, nopo Mbah? Kenapa Mbah?" Si nenek ini hanya mengerang kesakitan. Dideketilah sama Yanto ini, coba ditanya lagi, "Mbah ini kenapa?" "Habis jatuh." "Loh, rumahnya mana Mbah?" Dia cuma nunjuk, tapi nggak ngomong sama sekali. Akhirnya Rianto ini bingung. Nah, Rianto ngelihat di sekeliling, ternyata di samping nenek ini ada tumpukan kayu. Nah, Rianto mikir, oh mungkin nenek-nenek ini cari kayu bakar. "Ya wis Mbah, rumahnya mana? Saya antar aja." "Ya Ger, tolong Ger." Diangkatlah sama Yanto ini. Nenek ini badannya terbilang kurus. Jadi begitu diangkat, Rianto ini coba gendong nenek ini. Ternyata pas digendong, dia itu nggak merasakan berat sama sekali. Nah, dia ngeliat lagi, ternyata nenek ini sudah berhasil digendong sama Yanto. Loh, Yanto sempat merasa, kok aku nggak ngerasa berat ya? Nah, mungkin waktu itu yang ada di pikiran anak-anak, dia sempat berpikiran, apa mungkin aku ini punya tenaga super? Diangkatlah, digendong sama Yanto, dia jalan. Nenek ini nunjuk terus ke arah depan. Dia jalan terus melewati jalan setapak, dan tiba-tiba dia sampai di sebuah perkampungan. Memang ada rumah di situ. Rumah-rumah ini nggak banyak, hanya sekitar 3-5 rumah, dan bangunannya itu dari kayu dan gubuk. Waktu itu suasananya ini sudah gelap, dan nenek ini menunjuk satu rumah. Diantarkanlah sama Yanto, dan begitu sampai di depan rumah ini, si nenek itu diturunkan. Rumah nenek ini hanya diterangi lampu minyak di depannya.
Dan nenek ini buka pintu, terus si nenek ini tanya ke Yanto, "Leren sik le, istirahat kene." "Oh nggih mbah." Dia pun duduk-duduk di depan, dipersilakan masuk sama nenek ini. "Kene mlebu." Dia masuk, dan setelah itu si nenek-nenek ini masuk ke dalam. Terus si Yanto ini berpikir dalam hatinya, "Loh, ini kok nenek-nenek ini sudah bisa jalan lagi? Padahal tadi nggak bisa jalan sama sekali. Ah ya sudahlah, mungkin sudah sehat." Nggak lama setelah itu nenek ini keluar, bawa singkong bakar. Dan 1 buah kendi disuguhkan ke Yanto. "Nyoh, maem sik." Dia disuruh makan. Nah Yanto ini pun makan. Si nenek ini sambil ngelihat Yanto, terus ngomong lagi, "Luwe toh?" "Nggih mbah." Dimakanlah dengan lahap, terus dituangkanlah air dalam kendi itu, Yanto minum. Setelah makan kenyang, Yanto itu tiba-tiba merasakan ngantuk yang luar biasa, sampai dia nggak bisa nahan rasa kantuknya. Terus tiba-tiba kakinya itu selonjoran, terus dia tidur. Jadi Yanto itu tertidur, nggak tahu berapa lama, tiba-tiba dia dengar ada orang yang jalan di depan rumah itu. Dia bangun, oh ternyata sudah pagi. Tapi pagi itu nggak seperti pagi pada umumnya yang ada matahari terbit. Pagi itu seperti setelah subuh. Jadi masih ada cahaya, tapi nggak ada sinar matahari. Nah di situ Yanto melihat ada beberapa orang yang jalan kaki, kayaknya mau menuju ke sawah, karena beberapa di antaranya itu membawa cangkul. Ada juga yang sudah mempersiapkan peralatan menuju ke sawah. Yanto melihat aktivitas orang-orang ini jalan di depan rumah nenek-nenek ini, tapi anehnya mereka semua ini nggak mengeluarkan suara sama sekali, nggak ada yang saling bertegur sapa. Dan setelah itu muncullah 1 orang kakek. Nah kakek-kakek ini busananya beda dengan yang lain. Beliau itu pakai busana putih-putih dan rambutnya panjang, rambutnya juga putih panjang. Beliau jalan dan berhenti persis di rumah nenek-nenek ini. Yanto ngelihat. Terus si kakek ini mendekati Yanto, beliau langsung ngomong, "Ya Allah le, kowe iki teko ndi ae le?" Terus Yanto jawab, "Mboten semerap, Mbah. Saya ndak tahu, kek." "Ya wis le, ayo mulih. Ojo nang kene, ayo mulih." "Loh, saya ndak tahu jalan, kek." "Ya wis ini, nanti kakek tunjukkan jalan." Dia ngikuti kakek-kakek ini, dibawalah menuju ke sebuah jalan setapak. Di sini kakek-kakek ini nunjuk jalan ini dan ngomong ke Yanto, "Wis, kamu jalan ngikuti jalan ini. Nanti selama kamu jalan, kalau ada yang manggil kamu nggak usah noleh. Kamu jalan terus." "Ya kek, makasih ya kek, wes kono lang mulih." Dia pun jalan, melewati jalan setapak ini. Di situ masih hutan. Begitu Yanto ini jalan melewati jalan setapak itu, tiba-tiba dia dengar ada suara nenek-nenek yang tadi ini manggil-manggil Yanto. "Le, tolong onom balik, le, tolong le." Nah, Yanto ingat loh, ini kan suara nenek-nenek itu minta tolong. Tapi dia ingat lagi pesan dari kakek-kakek itu. Kalau ada suara, kamu jangan noleh. Dia akhirnya tetap melihat ke arah depan, Yanto jalan terus. Begitu dia jalan, suara nenek-nenek ini semakin keras. "Le, nang ndi le, tolong ono bae le, loro le, tolong le." Tapi Yanto tetap jalan sampai dia keluar dari induk rawa ini. Barulah dia ingat ini adalah jalan menuju ke rumah. Nah, anehnya lagi, begitu Yanto itu keluar dari induk rawa ini, suasananya itu gelap, seperti suasana malam hari. Akhirnya Yanto pun jalan dengan biasa, dengan santai menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, ternyata di depan rumah Yanto itu sudah banyak orang. Ada bapak dan ibunya, ada tetangga-tetangganya. Dan semuanya itu seperti wajah-wajahnya ini wajah-wajah panik. Begitu melihat Yanto datang, orang tua Yanto itu langsung lari meluk Yanto. Dan terutama ibunya. Ibunya itu nangis histeris. Dan seketika itu juga Yanto dibawa masuk ke rumah. Dia bingung. Diambilkanlah minum sama orang tuanya. Setelah Yanto ini minum, bapaknya tanya, "Kowe iki teko ndi ae to, Le? Kamu ini dari mana aja?" Ya Yanto cerita dengan polosnya bahwa waktu selesai dia najur di rawa-rawa itu, dia ketemu nenek-nenek, dan nenek-nenek ini ditolong sama Yanto diantar ke rumahnya. Terus akhirnya semua orang yang ada di sana itu diem. Setelah itu bapaknya Yanto ini menjelaskan ke Yanto, "Kamu itu loh, ndak pulang itu sudah 3 hari.
kok bisa kamu ngomong baru pulang dari rumah nenek-nenek? Nenek-nenek siapa? Lah Yanto bilang, loh Yanto itu cuma pergi ke rumah nenek. Terus Yanto disuguhi makan. Terus aku tidur, Pak. Terus setelah itu pagi harinya aku ketemu kakek-kakek. Terus dari situ aku ditunjukkan jalan pulang. Ya rasanya cuma semalam kok, Pak. Nah, beberapa orang ini percaya bahwa Yanto pada waktu itu sudah berhasil dibawa masuk menuju ke sebuah perkampungan gaib yang ada di sana. Dan memang beberapa tetua adat yang di sana meyakini di sekitaran rawa-rawa itu dan terutama di area induk rawa itu masih terdapat perkampungan gaib yang nggak semua orang bisa melihat perkampungan gaib ini. Dan pengalaman yang dialami Yanto ini hanya pernah terjadi sekali pada diri Yanto. Setelah itu dia nggak pernah mengalami kejadian-kejadian ganjil semacam ini. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Yanto kepada Kembara Sunyi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.